warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang ada di channel Situs Edukasi, jumpa lagi dan senang sekali bisa bersua kembali bersama Anda. Namun, kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang baru muncul atau baru menemukan channel ini ya. Selamat datang dan semoga semuanya sehat selalu serta diloloskan serta disukseskan pada tahun ini untuk menjadi pejuang NIP atau pejuang CPNS. Oke, tanpa banyak omong rekan-rekan, di sini saya akan berbagi tentang soal tes SKB untuk jurusan bidan ya. Buat Anda yang jurusan bidan, para bidan yang akan menjadi pejuang masyarakat, pejuang ibu-ibu yang hamil ya, semoga menjadi ASN atau semoga keinginannya menjadi tercapai pada tahun ini. Oke, di sini kita coba bahas kisi-kisinya sebelum kita menuju ke soal SKB-nya atau contoh soal SKB-nya rekan-rekan ya, sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 tahun 19 dan BKN nomor 11 tahun 2019. Di sini materi SKB fungsional akan disusun oleh jabatan pembina. Nah, kemudian materi SKB teknis bersesuaian dan materi SKB dapat berupa tes fisik, bahasa asing, wawancara, serta psikotes. Nah, nanti tergantung dari instansi yang kita lamar. Kalau misalkan Anda dilamar di daerah, ya, melamar di provinsi tentu berkaitan dengan hal-hal yang sesuai dengan kisi-kisi ini. Ada tes fisik, ada asing, wawancara, serta psikotes. Kemudian SKB yang menggugurkan harus dicantumkan di masing-masing instansi. Nah, kemudian untuk tugas daripada BKN sesuai dengan SK nomor 11 tahun 2016, jadi tugasnya adalah menyusun soal SKB ke dalam sistem chat. Kemudian memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan serta mudah dipahami dan terakhir materinya umum dan khusus. Nah, buat bidan tentu materinya akan khusus membahas tentang kebidanan ya, hal-hal yang berkaitan tentang ilmu bidan. Oke rekan-rekan, kita lanjut ke contoh soal tes SKB bidan. Tapi sebelum kita untuk membahas atau latihan tes SKB bidan, silahkan yang belum subscribe, di-subscribe dulu dan di-share serta di-like agar kami terus bersama membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Oke, kalau sudah di-subscribe, lanjut ke contoh soal bidan ya. Soal untuk nomor 1 sampai 5. Kita lihat pernyataannya. Nyonya N, umur 21 tahun, datang ke BPS Nyonya D dengan keluhan pada payudara sebelah kanan teraba benjolan. Tidak berubah-ubah besarnya dan tidak nyeri. Hasil pemeriksaan ada benjolan dan mudah digerakkan dan tidak ada nyeri. Oke, sesuai kasus di atas, kemungkinan diagnosis Nyonya N adalah A. Mastitis, B. Camamai, D. Engorgement, D. Piget disease, dan terakhir E. Fibroinoma. Oke, rekan pejuang SKB bidan, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah D, yaitu fibroinoma. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Untuk melengkapi data Nyonya N, perlu dikaji tentang riwayat. A. Riwayat penyakit akut. B. Penyakit kroni. C. Penyakit menular. D. Penyakit menahun. Dan terakhir E. Penyakit keturunan. Oke, Anda bisa pause videonya dan Anda jawab pada kolom komentar. Anda juga bisa jawab dalam hati ya. Oke, kalau sudah dijawab, jawabannya adalah E. Penyakit keturunan. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Pendidikan kesehatan yang bisa diberikan untuk melakukan deteksi dini Nyonya N adalah A. Papinocelou-Smear, B. Mamografi, C. IPA test, D. Sadari, dan terakhir E. USG. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu D. Sadari. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Tindakan yang dilakukan bidan untuk mengatasi Nyonya N adalah A. Kolaborasi dengan dokter, B. Kolaborasi dengan dokter obgyn, C. Kolaborasi dengan dokter internal,
D. Kolaborasi dengan dokter bedah. Dan terakhir E. Kolaborasi dengan dokter pediatrik. Oke, silahkan jawab pada kolom komentar sebelum kami jawab. Oke, kalau sudah dijawab, jawabannya adalah D. Kolaborasi dengan dokter bedah. Lanjut ke soal nomor 5. Pemeriksaan penunjang yang mendukung diagnosis nyonya N adalah A. X, B. USG, C. Rongsen, D. Lab darah, dan terakhir E. Mamografi. Oke, pada soal pertama ini atau nomor 5 ini, silakan ada pause videonya dan silakan jawab dalam hati Anda. Oke, kalau sudah jawab, kita lihat jawabannya adalah E. Mamografi. Karena itu yang mendukung diagnos daripada nyonya N-nya. Oke, lanjut ke soal nomor 6 sampai nomor 9. Jadi pernyataan ini untuk menjawab soal 6 sampai 9. Oke, kita baca. Nyonya K umur 40 tahun, P6A1, datang ke tempat bidan. Hasil anamnesis Nyonya K mengalami keputihan yang berbau kurang lebih 1 tahun. Dan akhir-akhir ini mengalami pendarahan saat melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU pucat TC 90/60 mmHg N 88 kali per menit S 37,6 derajat Celcius R 16 kali per menit Hb 7 mg per dl. Oke, soal nomor 6 kita baca. Penyakit Nyonya K dapat dideteksi dengan cara pemeriksaan titik-titik A. Biopsi, B. Kolskopi, C. Hysteroscopy, D. Hysterosalpingografi, dan E. Pap-Nicolau smear. Oke, jawabannya mana rekan-rekan bidan? Oke, kalau sudah dijawab, kita lihat jawabannya adalah yaitu E. Pap-Nicolau smear. Ini adalah penyakit yang dapat kita deteksi dengan cara pemeriksaan ya untuk Nyonya K ini. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Nyonya K kemungkinan menderita titik-titik-titik A. Menderita otoritis, B. Menderita cervicitis, C. Menderita polip cervix, D. Menderita kanker serviks, dan E. Menderita radang panggul. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan? Kemungkinan menderita apakah Nyonya K ini? Oke, kalau sudah jawab, jawabannya adalah D. Kanker serviks. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Tindakan yang sesuai dengan kewenangan bidan untuk mengatasi kasus Nyonya K adalah titik-titik-titik A. Bed rest, B. Kemoterapi, C. Rujuk ke rumah sakit, D. Observasi KU, dan E. Perbaikan nutrisi. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah C. Rujuk ke rumah sakit. Oke, rekan-rekan, lanjut ke soal nomor 9. Untuk menegakkan diagnosis, kemungkinan Nyonya K dilakukan pemeriksaan titik-titik A. Pemeriksaan urin, B. Pemeriksaan PDRL, C. Pemeriksaan ELISA, D. Pemeriksaan kultur darah, dan E. Pemeriksaan tes DNA HPV. Oke,
Yang mana jawabannya? Anda bisa post videonya dan kemudian Anda jawab dalam hati Anda dan silakan jawab pada kolom komentar. Oke, kalau sudah dijawab, jawabannya adalah C, yaitu pemeriksaan tes DNA HPV. Oke, rekan-rekan, lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Nyonya R lahir spontan dengan berat badan saat lahir 3,150 gram. Apgar skor saat lahir bayi tanpa disiagnosis. Frekuensi jantung 60 sampai 80 kali per menit. Usaha napas lambat. Bagaimana penanganan kasus ini? A. Observasi tanda vital. B. Beri oksigen 4 sampai 5 liter. C. Bersihkan badan dan tali pusar. D. Bungkus bayi dengan kain hangat. Dan terakhir E. Rangsang pernapasan dengan menepuk telapak kaki. Apabila belum reaksi, bantu pernapasan dengan ambu bag. Oke, yang mana rekan-rekan? Yaps, pada soal terakhir ini, soal 10 ini, saya maunya Anda menjawabnya pada kolom komentar. Ya, silahkan dijawab, ditulis pada kolom komentar, dan itu jawabannya kami tunggu di sana. Dan buat rekan-rekan yang ingin mendapatkan soal lengkap daripada soal SKB bidan ini, silahkan tinggalkan emailnya pada kolom komentar, kami akan kirimkan langsung. Dan buat Anda yang ingin mendapatkan SKB bidan kesehatan lainnya juga, silahkan kami tunggu di kolom komentar, rekan-rekan ya. Dan rekan-rekan, thanks for watching. Sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Yang belum like dan subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Yang belum komen, silahkan di-komen serta bagikan ke rekan-rekan yang Anda butuhkan. Oke, kami tunggu subscribe-nya rekan-rekan. Yap, kalau sudah subscribe, thank you very much semuanya. Syukron, semoga sukses, dan yang subscribe saya doakan semoga sukses dan lulus pada tahun ini. Amin ya robbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.